Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahlata illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazanata sahlata idza syi'ta. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, jamaah kaum muslimin sidang salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini kita kembali bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas karena limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua yang tiada hentinya, sehingga pada malam yang berbahagia ini kita masih dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat maghrib secara berjamaah, yang insyaallah akan kita lanjutkan dengan taklim rutin kita biidznillah ta'ala. Semoga Allah SWT senantiasa menjadikan umur kita berkah dan senantiasa kita diistiqomahkan oleh Allah SWT dalam ketaatan kepadanya. Yang kedua, salat dan taslim tak henti-hentinya kita junjungkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau adalah nabi dan teladan kita semuanya. Yang ketiga, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita melanjutkan kajian kitab hadis Arba'in Nawawi, yang mana pada pertemuan terakhir kita masih dalam pembahasan hadis yang ketiga tentang rukun Islam, dan kita telah mengambil beberapa faedah hadis dari hadis ketiga ini dari kitab Arba'in Nawawi, di mana bunyi hadisnya Nabi SAW bersabda, buniyal Islamu ala khamsin, agama itu dibangun di atas 5 perkara: syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang hak yang patut disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa iqamis shalah, dan mendirikan salat, wa ita'iz zakat, dan menunaikan zakat, wa hajjil baiti, dan pergi haji, wa shaumi Ramadan, dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini bunyi hadisnya, dan kita telah mengambil beberapa faedah darinya, dan kita telah menjelaskan secara ringkas satu persatu dari rukun Islam ini. Dan insyaallah kita akan lanjutkan pembahasannya insyaallah sampai poin yang terakhir dari faedah hadis ini biidznillah ta'ala malam hari ini. Namun sebelumnya jemaah sekalian, hadis ini sangat penting, dan seyogianya kita semua ini menghafalkan, karena ini berkaitan dengan rukun agama kita, yang mana agama Islam dibangun di atas rukun ini. Maka ya seyogianya kita ini menghafalkan. Ada yang sudah hafal di sini? Antum hafal? Sedikit. Kalau sedikit berarti cuma 2 atau 3 rukun saja. Baru sampai 3. Tidak, maksud saya rukun Islam ini atau sudah hafal ini? Oh, sudah hafal, masya Allah. Ada yang hafal lagi?
Coba antum hafal. Sudah hafal? Coba di apa namanya di tasmid hafalannya. Ya. Kalau sudah hafal nanti dapat hadiah buku ya. Antum sudah hafal juga? Ya di tasmid juga di situ. Ya coba bismillah. Bunyal Islam ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa hajjal bait. Salah. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjal bait wa shaum Ramadan Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Iya. Ya, insyaallah nanti saya kasih hadiahnya. Nanti ya, ingatkan. Antum jawab kita semua. Ya. Bunyal Islam ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakati wa hajjal baiti wa shaum Ramadan. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Nah, ya, barakallahu fikum. Nah, ya. Insyaallah nanti ya diingatkan ya. Nanti saya bawa hadiahnya insyaallah taala. Nah, ya, maka ini jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Ya, apalagi kita ini semua penuntut ilmu, khususnya adik-adik yang masih muda ini, ya, dan saya juga insyaallah masih muda. Ya, kita dalam menuntut agama ini, ya seyogianya kita ini menghafalkan, menghafal baik itu Al-Quran atau hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena para ulama kita dulu itu menghafal, ya seperti para imam ahlul hadis, Imam Bukhari misalnya, yaitu beliau menulis hadis Sahih Bukhari yang sekitar 7.000-an hadis di dalamnya itu hafalan. Tidak ada copy paste ya. Kalau di zaman kita ini kan copy paste. Ya, kalau mereka dahulu tidak dihafal. Para imam ahlul hadis itu menghafalkan bukan cuma 100, 200, tapi ribuan hadis, bahkan ratusan ribu hadis. Jadi dihafalkan oleh para ulama hadis. Dan tidak menjadi imam seseorang dalam agama ini, menjadi imam ulama besar, kecuali dengan menghafal. Fakullu hafidun imam. Jadi dikatakan hafallah karena semua yang menghafal itu berhak menjadi imam. Kalau ada seseorang tidak menghafal, maka dia tidak akan bisa menjadi ulama. Maka para ulama kita itu memulai dengan menghafal Quran, ya, lalu kemudian mutun hadis. Ya, mutun hadis yang pemula itu ya seperti Arba'in Nawawi. Ya, semestinya kita ini ya minimal Arba'in Nawawi ini sudah kita hafal sejak dini. Ya, sebelum naik ke yang lebih tinggi lagi, misalnya Kitabul Jami' dari Bulughul Maram, ya kemudian yang naik lagi ke Umdatul Ahkam misalnya, kemudian naik lagi ke Bulughul Maram itu sendiri, ya, kemudian naik lagi Riyadhus Shalihin, kemudian naik lagi ke ya, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, ini dalam ilmu hadis. Ya, maka ini untuk motivasi kepada kita semua untuk ya kita jangan sekedar ya belajar mendengar saja, tapi kalau bisa kita menghafalkan. Menghafalkan karena ini akan ya, menguatkan keilmuan kita. Ya, meskipun kita di zaman sekarang ini mudah ya, ada HP tinggal dibuka, ya, tapi sesungguhnya ilmu itu fis sudur, la fis sudur. Ya, ilmu itu di dalam hati, bukan di atas kertas. Seperti itu. Makanya dikatakan ilmu itu diangkat oleh Allah SWT biqabdil ulama, dengan meninggalnya para ulama. Ya, padahal ini para ulama bisa saja ada karya-karya tulisannya, tapi ketika mereka meninggal, ya maka ilmu itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena buku itu ya, mungkin ada orang tidak baca, maka ya, bisa saja ada buku tapi tidak ada ilmu karena tidak ada orang yang membaca. Tapi kalau ada ulama, meskipun tidak ada buku, ilmu itu ada. Ya, karena orang bisa langsung kembali kepada ulama, menanyakan kepadanya. Seperti itu. Maka ini jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita lestarikan ya, budaya ilmu ini salah satunya dengan
menghafalkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, barakallahu fikum jami'an jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kita telah selesai di poin yang ke-16 ya. Dari faedah hadis ini kita ingin lanjut ke poin yang ke-17 sampai ke-24 insyaallah taala. Nah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rukun kedua dan seterusnya tidak akan sah kecuali bila rukun pertama telah ditunaikan. Hal ini dikarenakan syarat diterimanya semua amalan ada dua, yaitu ikhlas karena Allah dan mutaba'ah mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ya, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama jemaah sekalian, bahwa rukun Islam itu ada 5, dan yang paling pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Syahadat Allah ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bersaksi bahwa tiada Tuhan yang hak yang patut disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Rasulullah SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian datang setelahnya mendirikan sholat, menunaikan zakat, kemudian puasa dan haji. Rukun yang kedua dan seterusnya itu tidak akan diterima kecuali setelah terpenuhinya rukun yang pertama, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Karena dengan 2 kalimat syahadat yang ini seseorang masuk ke dalam Islam. Dan apabila seseorang ke dalam Islam, maka sudah dapat diterima amalannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seseorang masih dalam keadaan kekufuran, maka amalannya itu meskipun itu adalah amalan saleh, amalan kebaikan, itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma man'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi. Tidak ada yang menghalangi mereka orang-orang kafir itu diterima amalan mereka di sisi Allah SWT, nafkah mereka, sedekah mereka itu kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Jadi orang-orang kafir itu jamaah sekalian, ini sepakat semua ulama Ahlussunnah wal Jamaah bahwa orang kafir itu tidak diterima amalan-amalan kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka ini jamaah sekalian yang harus kita ketahui, bahwa mengucapkan 2 kalimat syahadat itu adalah syarat diterimanya amalan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena 2 kalimat syahadat ini mengandung 2 hal, yaitu mengandung ikhlas, ya, dengan la ilaha illallah itu adalah ikhlas, dan Muhammad Rasulullah itu mengandung mutaba'ah, mengikuti syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan tidak diterima amalan kecuali 2 ini. Dengan 2 ini, ikhlas karena Allah, dan yang kedua sesuai dengan syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kapan tidak terpenuhi salah satu saja dari 2 ini, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada orang, misalnya ada orang kafir datang ketika bulan suci Ramadan, ya, dia melihat wah semua orang berpuasa, tetangganya puasa, teman kantornya puasa, ya, dan dia juga ingin meramaikan bulan suci Ramadan, maka dia juga berpuasa. Maka apakah puasanya ini diterima oleh Allah SWT? Apakah diterima? Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia tidak berislam. Ya, dia tidak ikhlas, dan dia tidak mengakui risalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak mengakui Nabi SAW sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka amalannya tertolak. Dan ini jamaah sekalian harus kita pahami, amalan bukan sekedar amalan, tapi bagaimana amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana agar supaya itu bernilai di sisi Allah SWT. Karena ada orang-orang yang dia kiamat nanti, di hari kiamat nanti, itu tidak mendapatkan pahala dari amalannya, menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran, wa qadimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Orang-orang kafir itu di hari kiamat kelak, ya, kami datangkan kebaikan-kebaikannya di hadapannya, ditampakkan, faja'alnahu haba'an mansura, lalu kemudian kami jadikan dia bagaikan debu yang berterbangan.
ya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini jamaah sekalian, ya pentingnya bagi kita untuk selalu ya memperhatikan kualitas amalan kita. Jangan sekedar beramal, ya salat tapi cepat sekali, kayak maling, ya sujud ruku kemudian pergi. Ya ini jangan sampai tidak diterima karena tidak ada tumak ninanya, tidak sesuai dengan ajarannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika di akhirat kelak, ya justru dia tidak mendapatkan pahala dari amalannya. Ketika dia berpuasa misalnya, dia banyak melakukan ghibah, kemudian banyak mencaci orang, fitnah dan seterusnya. Ya, maka ini puasanya bisa jadi tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala karena tidak sesuai dengan ajarannya Nabi. Nabi mengajarkan ketika puasa itu jangan memfitnah, jangan berghibah, jangan mencela, jangan menzalim orang, ya dan seterusnya dan seterusnya. Ya maka ini jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ya pentingnya bagaimana kita memperhatikan agar supaya amalan kita ini tidak sekedar amalan tapi bagaimana diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya dan sebagaimana yang kita sampaikan pada poin 17 ini, rukun kedua dan seterusnya itu tidak akan diterima oleh Allah kecuali setelah terpenuhinya rukun yang pertama, ya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang hak yang disembah kecuali Allah dan bahwasanya Rasulullah SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, silakan. Pentingnya ibadah sholat dalam agama karena ia datang langsung setelah rukun mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, faedah selanjutnya jamaah sekalian dari hadis ini adalah menunjukkan tentang pentingnya ibadah sholat. Karena dia langsung datang setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat ini adalah rukun yang paling penting. Dan kita jelaskan tadi syarat diterimanya semua amalan baik, amalan saleh. Maka setelahnya datang langsung setelahnya, ya bukan jihad, bukan misalnya birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, bukan misalnya sedekah, bukan. Tapi yang datang setelahnya langsung adalah salat. Wa iqamis shalah, mendirikan salat. Dan ini jamaah sekalian ibadah yang tidak ada uzurnya untuk ditinggalkan. Ya maksudnya selama seorang hamba dia itu masih hidup dan dia sudah mukallaf, artinya dia akil dan balik, maka tidak ada lagi uzur untuk dia meninggalkan salat selama dia masih hidup. Kalau dia sakit, maka kata Nabi SAW, salli qa'iman, fa illam tastati fa qa'idan. Kalau kamu sakit, kamu tidak bisa sholat berdiri, maka sholatlah dalam keadaan duduk. Kalau dia tidak bisa duduk, maka kata Nabi SAW, fa ala jambik, maka sholatlah sambil berbaring. Tidak ada uzur jamaah sekalian untuk meninggalkan sholat. Bahkan dalam perang pun itu wajib tetap untuk mendirikan sholat. Di dalam Al-Quran ada dijelaskan bagaimana cara sholat ketika dalam keadaan peperangan yang dikenal dengan sholat khauf. Ya ini ada pembahasannya di bab fikih. Dalam perang harus sholat, ya dalam keadaan sakit itu harus sholat. Tidak ada uzur. Bahkan ketika seseorang meninggal dunia juga disolatkan. Berbeda dengan rukun-rukun yang lain jamaah sekalian. Rukun yang lain itu ada uzur untuk tidak melakukannya. Seperti misalnya zakat. Zakat ini rukun Islam, wajib. Tapi kalau orang misalnya tidak cukup hartanya, tidak mencapai nisab atau tidak haul dan seterusnya, maka jatuh kewajiban zakat. Ya padahal ini rukun Islam, tapi ketika ada orang yang tidak mampu maka tidak wajib baginya zakat. Puasa misalnya, ada orang dalam keadaan sakit, maka ya diulangi di hari yang lain. Kapan dia ya sudah sembuh atau dalam keadaan perjalanan, maka bisa diganti di kemudian hari. Artinya jatuh kewajibannya di hari itu. Tapi kalau sholat ini tidak. Ya selama seseorang itu masih hidup, masih bernafas, ya dan dia ingat ya, sholatnya, maka wajib bagi dia untuk melaksanakan sholat. Dan ini tidak heran jamaah sekalian. Ya inilah adalah ya tali antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita mau berkomunikasi dengan Allah kalau bukan dalam salat kita? Kapan kita mau mengingat Allah Subhanahu wa taala kalau bukan dalam salat kita? Wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Kalau puasa sebagaimana yang mungkin sudah pernah kita sampaikan, puasa itu cuma
Ya, 1 tahun dalam sekali, yaitu di bulan suci Ramadan. Apakah kita mau mengingat Allah ketika bulan suci Ramadan saja? Tidak. Zakat, mungkin ada di antara kita tidak wajib baginya zakat. Maka kalau tidak ada zakatnya, kapan dia mau mengingat Allah? Atau haji misalnya. Haji ini 1 kali dalam seumur hidup, itu pun bagi yang mampu. Kalau seandainya mau mengingat Allah ketika haji saja, kapan dia mau mengingat Allah? Nah, inilah salat yang mana kita dengannya mengingat Allah SWT setiap hari. Setiap hari kita dan setiap waktu kita mengingat Allah SWT dengan salat ini. Maka dia adalah rukun yang paling agung yang datang langsung setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, silakan. Tidak ada rukun yang bila ditinggalkan pelakunya bisa menjadi kafir kecuali rukun sholat. Abdullah bin Saqif rahimahullah mengatakan, karena ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an min al-a'mali tarkuhu kufran ghairu salat. Bahwa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melihat suatu amalan bila mana meninggalkannya menjadi kafir kecuali sholat. Riwayat oleh Tirmizi. Nah, ya, ini jamaah sekalian yang perlu kita untuk renungkan, bahwa meninggalkan sholat itu jamaah sekalian bisa sampai menjadikan seseorang itu keluar dari agama atau istilahnya kafir. Kalau rukun-rukun yang lain kalau ditinggalkan itu sepakat umat bahwa dia tidak sampai mengeluarkan seseorang dari agama. Misalnya ada orang yang karena malas-malas dia tidak mau puasa Ramadan, tapi dia tetap beriman kepada Allah, dia masih mengaku Islam, maka dia tidak sampai kafir. Tetapi meninggalkan sholat ini yaitu sampai dapat mengeluarkan seseorang dari agama ini. Bahkan disebutkan oleh Abdullah bin Syakik di sini, karena ashabu Rasulullah SAW la yarawna syai'an minal amal tarkuhu kufran ghairu shalah. Para sahabat Nabi SAW itu tidak melihat adanya sebuah amalan yang bila ditinggalkan itu bisa sampai kafir kecuali sholat. Ya, maka ini agungnya ibadah sholat ya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagaimana Nabi SAW sangat mengagungkan sholat, juga para sahabat Nabi SAW sangat mengagungkan sholat. Ya, dan ini juga berlandaskan hadis Nabi SAW, al-ahdul ladzi bainana as-shalah. Antara kita dan orang kafir itu yang membedakan adalah sholat. Faman tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir, telah keluar dari agama ini. Maka ini jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ya, hati-hati dengan yang namanya meninggalkan sholat. Ya, mungkin ini banyak sekali di zaman kita ini, ya, saking sibuknya ya tidak sempat lagi dia untuk sholat. Ya, maka jamaah sekalian, ya, apakah jabatan kita, apakah harta kita sehingga kita ini mau meninggalkan sholat? Ya, jabatan kita, harta kita itu tidak dibawa mati. Yang dibawa mati itu adalah amalan kita, dan amalan yang paling pertama Allah hisab di hari kiamat kelak dari amalan kita adalah sholat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, awwalu ma yuhasabu bihil abad yaumal qiyamah min amalihi sholatuhu. Yang paling pertama dihisab oleh Allah SWT dari amalan seorang hamba di hari kiamat adalah sholatnya. Kalau sholatnya sudah bagus, maka insya Allah amalan lainnya juga itu bagus. Tapi kalau seandainya sholatnya sudah bolong-bolong, sudah ya banyak ditinggalkan, tidak mau sholat, ya maka dia akan celaka. Ya, maka ini jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ya, jangan sekali-kali kita meninggalkan yang namanya sholat. Nah, silakan. Ibadah zakat menunjukkan bahwa dalam beragama tidak hanya berfokus pada membangun hubungan dengan Allah saja, namun juga membangun hubungan dengan sesama makhluk. Inilah yang dimaksud dengan 2 tali, yaitu tali dengan Allah, hablum minallah, dan tali dengan manusia, hablum minannas. Iya. Seseorang jamaah sekalian itu tidak akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah kecuali dengan dia menjaga 2 tali, yaitu tali kepada Allah yang disebut dengan hablun minallah, dan tali kepada manusia, hablun minannas. Kapan seseorang ini memutuskan salah satu dari 2 tali ini atau dua-duanya, maka dia akan diliputi yang namanya kehinaan, sebagaimana yang diturunkan oleh Allah kepada kaum Yahudi. Ya, duribat alaihimuz zillah aina ma suqifu.
Mereka senantiasa diliputi kehinaan dimanapun mereka berada. Dan mereka tidak akan terlepas dari kehinaan ini kecuali illa bihabalim minallah wa minan nas, ya, illa bihabalim minallah wa habalim minan nas, kecuali apabila mereka menjaga dua tali, tali kepada Allah dan tali kepada manusia. Kita ini tidak boleh hanya sekedar misalnya menjaga hubungan kita kepada Allah, kita rajin sholat, ya, kita rajin misalnya puasa, tapi kita tidak menjaga tali kita kepada sesama manusia. Kita banyak menzalimi orang, kita ambil hartanya, kita makan, ya, hartanya dengan cara yang batil, ya, kemudian kita gibahi dia, kemudian kita zalimi dia, darahnya, kehormatannya, ya, maka ini, ya, akan diliputi kehinaan kalau dia tidak menjaga tali kepada sesama manusia. Atau sebaliknya, kepada manusia dia baik sekali, tapi kepada Allah SWT dia tidak mau sholat, dia tidak mau puasa, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, maka ini jamaah sekalian harus dijaga dua tali ini. Tidak boleh hanya satu saja. Kapan cuma satu saja, ya, maka dia masih akan diliputi yang namanya, ya, kehinaan dan kebinasaan. Duribat alaihim zillah aina musukiku. Ya, orang Yahudi itu akan selalu diliputi kehinaan dan kebinasaan dimanapun mereka berada, illa bihabalim minallah wa habalim minan nas, kecuali apabila mereka menjaga tali kepada Allah dan tali kepada manusia. Dan adanya ibadah zakat ini menunjukkan bahwa dalam agama itu ada hubungan kepada sesama manusia, di samping hubungan kepada Allah SWT dengan sholat tadi. Makanya jemaah sekalian, sholat dan zakat itu selalu bergandengan di dalam Al-Quran. Wa aqimus shalah wa atuz zakah, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Ini mengisyaratkan kepada kita bahwa kita ini harus memperbaiki hubungan kita ini baik ke atas maupun kepada sesama, ya. Ini harus selalu kita jaga, ya. Makanya ini jamaah sekalian, ya, jangan sampai juga ini ada fenomena, ya, ketika dia, ya, sebelum kajian misalnya, dia ini hubungannya baik kepada sesamanya, tetapi setelah dia kajian justru dia tidak baik hubungannya kepada sesamanya. Nah, ini kan ada fenomena, ya. Fenomena, ya, sebagian orang ketika baru hijrah, ya, dia dulu baik sama temannya, ketika dia setelah hijrah malah tidak pernah senyum lagi, tidak pernah mengucapkan salam. Ya, berarti ini salah kajiannya ini. Ya, karena dia, ya, tidak menjaga hubungan baik kepada sesama manusia. Ya, maka ini jamaah sekalian, ya, kita ini harus senantiasa menjaga dua tali, hablum minallah wa hablum minan nas. Dan zakat ini contoh dari bagaimana kita hablum minan nas. Ya, ketika kita menunaikan zakat, maka kita itu membantu orang, ya, sesama, orang yang fakir, orang yang susah, ya, itu kita bantu dengan harta kita. Maka ini bagian daripada kita menjaga hablum minan nas. Nah, silakan. Berpuasa Ramadan dan haji ke Baitullah adalah dua ibadah yang agung di sisi Allah, yang ganjarannya bagi yang melakukan keduanya adalah surga. Nabi SAW bersabda tentang puasa Ramadan, inna fil jannati baban yuqalu lahu abyan yadkhulu minhu sha'imuna yawmal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum yuqalu aina sha'imuna fayaqumun la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhulu minhu ahadun. Rawahu Bukhari wa Muslim. Sesungguhnya di surga ada suatu pintu yang disebut Ar-Rayyan. Akan masuk melalui pintu tersebut orang-orang yang berpuasa pada hari kiamat. Selain orang-orang yang berpuasa tidak akan memasukinya. Nanti orang yang berpuasa akan diseru, mana orang yang berpuasa? Lantas mereka pun berdiri. Selain mereka tidak akan memasukinya. Jika orang yang berpuasa tersebut telah memasukinya, maka akan tertutup dan setelah itu tidak ada lagi yang memasukinya. Rawahu Bukhari dan Muslim. Dan Iya sallallahu alaihi wasallam. Naam. Dan dia sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang haji, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa jannah. Muttafaqun alaihi. Dan haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Rawahu Bukhari dan Muslim. Nah, ini adalah fadilah daripada puasa dan haji. Adapun fadilah puasa, maka sangat banyak sekali. Di antaranya
bahwa puasa ini bisa menjadi sebab seseorang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena di surga itu ada pintu-pintu. Dan salah satu pintunya adalah pintu Ar-Rayyan, pintu puasa, yang mana tidak masuk ke dalamnya kecuali as-saimun, la yadkhulu minhu illa as-saimun. Tidak masuk ke dalamnya kecuali orang yang suka berpuasa ketika dia hidup. Ya, dan paling pertama tentunya adalah puasa Ramadan. Ya, kemudian dia menambahkan dengan puasa-puasa lainnya, Senin Kamis, puasa Daud. Ya, kemudian puasa-puasa yang disunnahkan seperti puasa Asyura, ya, kemudian puasa 9 Zulhijjah dan seterusnya dan seterusnya. Ya, orang yang suka berpuasa, maka insyaallah nanti di hari kiamat kelak salah satu pintu surga yang namanya Ar-Rayyan akan memanggilnya. Ainas shaimun? Mana orang yang dahulu di dunia dia suka puasa? Ya, maka mereka berdiri lalu kemudian masuk mereka semua ke dalam pintu Ar-Rayyan ini. Makanya jamaah sekalian, para salafus salih itu sangat suka yang namanya puasa. Bahkan Syekh Hamid Akram, ya, ketika menjelaskan tentang kitab hadis, ya, Sahih Bukhari atau Muslim, kami lupa, yaitu mengatakan, ya, dalam banyak kesempatan bahwa para salafus salih itu banyak yang berpuasa sepanjang tahun kecuali hari tasyrik yang dilarang berpuasa. Jadi mereka berpuasa setiap hari. Dan ini juga baru kami, ya, ketahui ketika itu. Ya, kami kira dulu itu, ya, yang paling maksimal itu puasa Daud. Satu hari puasa, kemudian berbuka hari besoknya, kemudian puasa lagi, ya, selang-seling. Ya, tapi ternyata kata beliau, ya, banyak asar dari para salafus saleh bahwa mereka itu yasridu sardan, ya, berpuasa sepanjang tahun. Ya, setiap hari mereka puasa kecuali hari tasyrik karena memang di situ diharamkan, dan 2 hari raya. Ya, selain itu mereka berpuasa. Maka ini jamaah sekalian, ya, fadilah daripada puasa ini mereka sangat mengejar. Ya, karena mereka tahu bahwa bisa masuk ke dalam surga dengan berpuasa. Ya, kalau kita jamaah sekalian, ya, tidak banyak kita punya harta untuk sedekah. Ya, karena kita, ya, pas-pasan. Ya, maka kita mungkin ini tertutup ini pintu sedekah buat kita. Kalau kita mungkin ini tidak banyak waktu kita untuk sholat karena kita, ya, sibuk. Ya, tidak banyak kita punya waktu untuk sholat duha, kemudian malam-malam sholat tahajud juga kita, ya, sudah tidak mampu dibangun karena pulang dari kantor itu sudah capek sekali. Maka kelihatannya kita ini tertutup pintu sholat. Ya, tapi, ya, kalau kita merasa Allah buka ini pintu puasa, maka jangan kita haramkan diri kita, ya, untuk berpuasa. Ya, kita tidak bisa banyak-banyak sholat, kita tidak bisa banyak-banyak sedekah, tapi rasa-rasanya kita ini bisa banyak puasa. Ya, maka jangan haramkan diri kita dengan yang namanya puasa tersebut. Ya, maka ini jamaah sekalian, ya, keutamaan daripada yang namanya puasa. Kemudian haji juga bisa menjadi sebab masuk ke dalam surga. Nabi SAW, ya, bersabda dalam hadisnya, wal hajjul mabrur laisa lahul jazaa illal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasannya di sisi Allah kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat luar biasa sekali jamaah sekalian yang namanya ibadah haji. Ya, Nabi SAW suatu ketika di zamannya ada seorang sahabat ketika dia mengenakan kain ihram, ya, kemudian dia jatuh dari kendaraannya, ya, dari untanya dia jatuh lalu kemudian meninggal dunia. Nabi SAW mengatakan, ya, kafinuhu fi thawbihi, ya, dan kafankanlah dia dengan bajunya itu, jangan dilepas. Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan. Sesungguhnya dia akan dibangkitkan di hari kiamat bertalbiyah. Ya, subhanallah. Ya, sangat indah sekali, ya, ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala sambil kita bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk. Ya, ini jamaah sekalian, ya. Semua itu dikafani, tapi kalau orang haji itu harus dikafankan dengan bajunya itu, baju ihramnya itu, ya, karena dia akan, ya, memuji Allah SWT ketika dia dibangkitkan di hari kiamat kelak, ya, dan tidak ada balasan baginya kecuali surga Allah SWT. Kalau seandainya ada seorang pergi haji kemudian mabrur, meninggal dunia setelah pas selesai haji, insyaallah dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya jemaah sekalian, ini sangat luar biasa sekali, khususnya, ya, kita Indonesia ini, negara Indonesia ini, itu masyarakatnya itu sangat, ya, cinta sekali dengan haji. Ya, makanya kita lihat kuota untuk haji itu antriannya sangat panjang sekali. Ya, bahkan di kota Makassar ini,
ya ketika mendaftar itu ya 30 tahun menunggunya Pak. Ya ipar kami berapa tahun lalu ini, ya berapa tahun lalu mendaftar 30 tahun waktu tunggunya. Ya apalagi sekarang ini masa pandemi ya, berapa tahun ini tidak ada haji, ya molor lagi. Ya kita tidak tahu ya Allah, kira-kira bisa tidak kita ini pergi haji. Ya tetapi jamaah sekalian yakinlah ya, selama kita ini betul-betul shadiq sama Allah, kita jujur sama Allah, ya Allah saya mau berziarah ke rumahmu ya Allah. Bukakan jalan ya, maka insya Allah Allah akan bukakan jalan dari jalan yang kita tidak pernah sangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah bukakan bagi dia jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan dia rezeki dari jalan yang dia tidak duga-duga. Sangat banyak sekali jamaah sekalian kisah nyata bagaimana orang yang tulus hatinya mau pergi ke Baitullah, Allah bukakan pintu baginya yang dia tidak duga-duga sama sekali dia bisa berangkat dari jalan itu. Ya, ada kisah di pedalaman Afrika. Ya ini terkenal sekali kisahnya. Ya ketika itu ada ya seorang bapak-bapak tua. Ya dia sangat ingin sekali naik haji. Ketika itu ada drone jatuh di depannya. Antum tahu drone ya? Kamera yang terbang itu ya. Drone itu ya, kamera yang terbang jatuh di depannya karena ada wartawan di situ. Ya, jatuh drone-nya lalu kemudian diambillah oleh bapak tua ini. Ya, kemudian dia tanya sama pemiliknya, ini barang ini bisa ya membuat kita ini berangkat pergi haji? Ya, dia tanya seperti itu karena dia kepingin sekali untuk naik haji. Dia kira bisa naik ini, ya bisa berpegangan lalu kemudian sampai ke Mekah, ya. Karena saking semangat sekali untuk pergi haji. Ya, akhirnya ini wartawan dia tulis. Ya, dia tulis di media sosialnya, akhirnya viral. Ya, lalu kemudian sampai ke pemerintah kerajaan Arab Saudi. Ya akhirnya subhanallah semua biaya hajinya ditanggung oleh pemerintah, lalu kemudian dia dimudahkan oleh Allah naik haji. Ya itu tidak lain dan tidak bukan karena memang ada niat yang tulus dalam hatinya, ya Allah berangkatkan aku pergi haji. Ya dan selalu kita harus ya renungkan jamaah sekalian dan kita ingat-ingat. Ya Baitullah, ya haji itu di Baitullah. Baitullah rumahnya Allah itu adalah milik Allah SWT. Kalau kita punya rumah jamaah sekalian, ada orang mau masuk bertamu, ya kalau kita mau dia masuk, bisa tidak? Bisa ya, dia ketuk-ketuk kita bukakan ya masuk. Kalau kita tidak mau dia masuk, ya sekali-kali meskipun dia sudah gedor-gedor, ya tapi kita tidak mau terima dia sekali-kali tidak akan masuk. Ya maka begitulah jamaah sekalian, ya Baitullah, haji itu ke Baitullah, Baitullah itu adalah rumahnya Allah. Ya kita niatkan betul-betul, ya Allah aku mau bertamu ke rumahmu. Ya semoga Allah SWT dengan niat kita yang baik itu Allah berkenan untuk menerima kita di rumahnya. Ya dan jadikanlah Allah SWT yang memanggil kita. Ya betul-betul Allah ingin agar supaya kita hadir di depannya. Ya bagaimana supaya Allah SWT mengantar kita meskipun dari ya jalan yang kita tidak sangka-sangka. Dan memang ada orang yang Allah menginginkan dia hadir ke rumahnya. Ada teman kami jamaah sekalian, ya ketika kami anak baru di Madinah, ya teman kamar kami, ya ketika itu ada haji, ya bukan haji ya, umrah bareng ya. Nah, kita kan anak baru, kita mau sekali untuk pergi umrah. Ya ada umrah gratis lah, diadakan oleh kuliah atau apa ketika itu. Ya teman kami ini jamaah sekalian, qadarullah terlambat, busnya ketinggalan, sudah jalan ke Mekah. Ya mungkin apa begitu terlambat, ya tapi mungkin Allah SWT itu menginginkan teman saya ini untuk datang ke rumahnya. Makanya ketika dia sudah ketinggalan bus, tiba-tiba ada syekh datang, dia juga tidak kenal, syekh kasih uang, fulan ini ambil, kamu berangkat sendiri naik haji, ambil umrah, ambil taksi berangkat sendiri. Ya subhanallah, langsung berangkat. Ya karena memang mungkin Allah SWT ingin menerima dia di rumahnya. Ya maka ini jamaah sekalian ya, jangan kita pikir wah 30 tahun lama sekali. Ya boleh jadi tiba-tiba ada rezeki, boleh jadi tiba-tiba ada undangan. Ya siapa yang tahu? Ya ada juga keluarga istri itu dia kerja di Jakarta. Ya dia juga kaget sekali. Ya tiba-tiba ditelepon, ini ada kuota haji, mau atau tidak berangkat? Subhanallah, dia tidak pernah berpikir, tapi memang ada kemauan pergi haji. Tiba-tiba ditelepon, ini ada kuota.
kuota undangan kerajaan. Ya, maka mau berangkat atau tidak? Langsung dia bilang, saya mau berangkat. Langsung dia pergi ke kantornya, dia minta izin sama bosnya. Bos, saya mau izin, saya mau pergi haji. Kalau bos tidak izinkan, saya keluar dari kantor ini. Ya, jadi sudah ya, pokoknya harus diizinkan. Ya, karena betul-betul ya ingin sekali untuk naik haji. Ya, maka ini jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Ya, kita tidak tahu ya. Yang penting kita ikhlas saja. Ya, niat kita ini, Allah, kami mau berziarah ke rumahmu naik haji. Ya, insyaallah akan dibukakan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan haji yang mabrur itu tidak ada balasan di sisi Allah kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, silakan. Ibadah terbagi menjadi 3 macam. Ibadah badaniyah, jasad, ibadah maliyah, harta, dan ibadah badaniyah wa maliyah, badan dan jasad. Nah, ya ini termasuk faedah yang diambil dari rukun Islam ini, bahwa dapat kita simpulkan dalam agama ini ibadah itu ada 3 macam. Ibadah badaniyah, ibadah yang sifatnya jasad, ya seperti sholat, ya kemudian puasa, ya itu membutuhkan jasad, ya kekuatan badan. Ada juga ibadah maliyah, ya kekuatan harta. Dan ada ibadah badaniyah wa maliyah, ya ibadah yang bercampur keduanya, badan dan harta itu dibutuhkan. Ya ini seperti ibadah haji. Ya kalau ibadah harta tadi zakat. Ya kalau ibadah haji ini ibadah badaniyah wa maliyah, ibadah badan dan jasad. Nah, silakan. Rukun Islam adalah rukun yang dibangun di atasnya agama Islam secara keseluruhan. Oleh karena itu, hendaklah seorang muslim memperhatikannya sebelum memperhatikan yang lainnya. Nah, ya sebelum kita misalnya belajar tentang fikih tolak misalnya, ya fikih cerai, ya atau fikih kisos misalnya, ya terlalu jauh. Belajar dulu fikih yang paling dasar, fikih salat. Ya, fikih salat, kemudian puasa, kemudian zakat, kemudian puasa, kemudian haji. Makanya itu jamaah sekalian, ya kalau kita belajar fikih itu pasti bab yang paling pertama bab apa? Bab taharah. Ya taharah itu wasilah syarat untuk sholat. Ya semua buku fikih pasti mulai dengan sholat. Ya ketika kita belajar agama jamaah sekalian, ya maka mulailah dari yang dasar dulu. Yang paling penting itu apa yang kita pelajari? Ya rukun Islam. Ya jangan masuk sebuah kajian tiba-tiba langsung belajar politik. Nah ini baru dasar langsung belajar politik, langsung belajar jihad misalnya, tidak. Ya belajar dulu yang paling dasar. Ya ini kalau kita mau menuntut ilmu secara dirunut ya tadriji, ya bertahap. Ya maka ada orang yang dia mentah ketika kajian karena dia ya tidak runut sistematis ya dalam belajar agama. Ya dia langsung belajar sesuatu yang besar, ya langsung ya masalah khilafiyah misalnya, ya dalam perkara-perkara besar. Padahal dia tidak tahu itu bagaimana taharah yang benar, bagaimana itu namanya istinja, ya bagaimana ghuslun najasa, mencuci najis itu bagaimana. Dia tidak pernah tahu, tapi dia langsung berbicara masalah jihad, masalah politik dan seterusnya. Ya kalau mau masuk surga, pintu yang paling pertama kita harus jaga itu adalah rukun Islam. Kalau kita sudah jaga rukun Islam, ya insyaallah itu sudah cukup untuk memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir, agama tidak hanya rukun Islam saja. Di sana ada yang lainnya yang tidak kalah penting seperti jihad, berbakti kepada kedua orang tua, membantu kepada sesama, berkata jujur, dan masih banyak lainnya. Nabi SAW bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una bid'un wa sittuna syu'batan wa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza amit tariqi wal haya'u syu'batun minal iman rawahu Muslim wa asluhu fil Bukhari. Nah, iman ada 70 sekian atau 60 sekian bagian, dan yang paling penting darinya perkataan la ilaha illallah, dan yang paling bawah adalah memindahkan tangan dari jalan, dan malu adalah bagian dari iman. Rawahu Bukhari dan Muslim. Nah, agama jemaah sekalian tidak hanya rukun Islam saja.
Memang yang paling penting adalah rukun Islam, tetapi bukan berarti agama berhenti di rukun Islam. Di sana ada yang lain. Ya, di sana ada jihad, kemudian ada berbakti kepada kedua orang tua, ya, kemudian ada membantu kepada sesama, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Dan Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'ban. Iman itu bagiannya ada sekitar 70 sekian atau 60 sekian bagian. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Yang paling tinggi dari 70 sekian ini atau 60 sekian ini adalah kalimat la ilaha illallah, ya, kalimat tauhid. Maka tidak ada yang lebih tinggi daripada la ilaha illallah, dari tauhid. Wa adanaha imatatul adza anit thariq. Dan yang paling di bawah sekali itu adalah menyingkirkan rintangan dari jalan manusia. Ya, ini juga termasuk dari iman jamaah sekalian. Kalau ada paku di jalanan, ya, kita singkirkan, itu insyaallah bagian dari iman. Bahkan Nabi mengatakan ada orang masuk surga karena menyingkirkan sebuah rintangan dari jalanan kaum muslimin. Masuk surga karena itu. Jadi jangan meremehkan sedikit pun, ya, kebaikan meskipun itu kecil. Bisa jadi dia adalah sebab kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang tidak. Ya, tidak ada rintangan, justru kita taruh rintangan di jalan manusia. Ya, kita palang sini, palang sini, palang sini, palang sini. Kasihan itu Gojek itu mau pergi ke yang antar ini, terpaksa dia putar, tidak dapat, akhirnya jalan. Ya, atau misalnya ada ambulans, niu, ya, sudah gawat darurat, lurus, ya, ditutup, terpaksa mundur, tidak bisa putar balik, harus mundur karena sempit. Ya, ketika mundur itu tertutup lagi. Ya, belok kanan tertutup lagi. Ya, ternyata jalannya belok kiri, ya, sudah meninggal orangnya. Ya, maka ini jamaah sekalian, ya jangan kita demi kepentingan pribadi akhirnya mengorbankan kepentingan umum. Ya, ini jangan sampai kita ini masuk neraka karena itu. Ya, karena kalau seandainya menghilangkan rintangan, ya, manusia di jalanan itu bisa menyebabkan masuk ke dalam surga, maka boleh jadi menaruh rintangan, ya, bagi manusia, ya, di jalanan itu menjadi sebab masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Ya, maka ini jamaah sekalian harus, ya, kita, ya, perhatikan karena ini bagian dari iman juga. Ya, wal haya'u syu'batun minal iman. Ya, dan malu itu adalah bagian daripada iman juga. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, alhamdulillah kita telah, ya, selesai membahas, ya, rukun Islam ini. Ya, insyaallah pada pekan selanjutnya kita akan masuk ke hadis yang keempat yang tidak kalah pentingnya, yang membahas tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.